yang muncul itu sebenarnya ada klasifikasi atas dasar tahun. Tahun ini, kemudian tahun ini, tahun ini. Ini apakah tidak menimbulkan kerancuan dalam pengambilan kesimpulan? Terima kasih. Klasifikasi memang berdasarkan tema, tetapi ketika saya akan melihat aspek historis, yaitu dari tahun 1920 sampai 2000, yang itu nanti di dalam rentang tahun itu ada tema-tema tertentu yang masuk ke situ. Jadi akhirnya sampailah kepada kesimpulan adanya perkembangan atau pergeseran tema-tema tertentu pada rentang tahun tersebut. Tentu, tapi apakah itu tema dari novel yang terbit tahun tertentu, ataukah itu tema dari suatu keadaan, suatu tema yang muncul karena situasi kondisi masyarakat tertentu? Ini kan dua hal yang berbeda. Saya bisa meneliti, menulis mengenai tahun 45 dari perspektif ketika saya berada di tahun 2012 misalnya. Bagaimana? Apakah ini bukan sebuah kerancuan dalam persoalan analisis? Apa coba? Memang tahun-tahun itu, tahun-tahun dari rentang itu, yang pertama alasannya karena untuk melihat adanya perkembangan. Jadi perkembangan historis bahwa masalah keterdidikan perempuan dan perannya di dalam wilayah publik maupun di domestik itu terjadi pergeseran atau tidak. Ternyata itu terjadi pergeseran. Yang pertama juga berhubungan dengan rentang waktu karya itu ditulis. Yang kedua berkaitan dengan konteks sosial historis yang menjadi latar belakang penciptaan karya itu. Baik, kalau begitu apakah bukan kerangka teori sosiologi sastra yang menjadi salah satu tonggak dari karya ini mestinya, bukan hanya feminis? Terima kasih. Analisis interpretasi yang bersifat sosiologis tadi itu sudah include masuk di dalam kajian kritik sastra feminis, Prof. Jadi kalaupun ini ada perkembangan 20 sampai 2000, itu saya menggunakan perspektif sejarah feminis, sejarah pemikiran perempuan yang pernah ditawarkan oleh Profesor Kunto Wijoyo. Baik, pertanyaan terakhir atau dua sebelum terakhir. Satu, apa yang menurut Anda terlihat perbedaan yang jelas antara penulis novel laki-laki dan perempuan dari novel-novel yang Anda telah? Apakah ada perbedaan yang cukup jelas dari dua kategori penulis itu? Karena penulis novelnya kan laki-laki dan perempuan. Ya. Perbedaannya tidak terlalu jelas, karena ternyata walaupun diduga umum bahwa setiap penulis laki-laki itu mungkin akan bias gender, ternyata memang ada penulis laki-laki yang mengangkat keterdidikan, penting keterdidikan perempuan, tetapi setelah itu pengarang tersebut menganggap perempuan bagaimanapun harus kembali ke rumah. Tetapi ternyata ada paling tidak 4 penulis laki-laki yang dia sejajar, pandangan feminismenya itu sejajar dengan gagasan penulis perempuan, yaitu Takdir Alisa Barna, Mangun Wijaya, Putu Wijaya, dan Pramuja Anantatur. Itu gagasannya setara dengan gagasan yang dikemukakan oleh Hamidah maupun oleh Suwarsi Joyopuspito dan NHD. Baik, terakhir, dilihat dari perspektif seorang feminis, apa itu artinya? Bahwa feminisme secara nyata mungkin ketika itu sebenarnya adalah wilayah keyakinan, ya, karena feminisme itu masuk dalam sebuah keyakinan atau pemikiran yang diyakini oleh seseorang, ternyata itu juga bisa dianut oleh kaum laki-laki, tidak hanya kaum perempuan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Hedi Singhaningsa.
Para hadirin yang saya muliakan, perlu kami laporkan bahwa jarum kami di meja ini tidak ada yang sama. Tetapi atas pengamatan saya, semuanya mempunyai konsentrasi yang baik. Oleh karena itu, jam saya yang akan saya jadikan panduan. Ujian belum berlangsung 1 jam, maka ujian harus dilanjutkan. Sehubungan dengan itu, maka saya mohon Ibu Profesor Dr. Stefan untuk menambahkan. Baik, tapi pertanyaan saya ini pertanyaan yang enak didengar, gampang dijawab, tersosialisasi dengan baik. Misalnya, ini berdasarkan uraian yang disebutkan di dalam disertasi ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akan menyadarkan perempuan akan identitas dirinya sebagai manusia yang merdeka, memiliki hak-hak asasi yang harus dihargai, dan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Begitu indahnya itu kata-kata di disertasi. Tetapi fenomena saat ini menunjukkan bahwa bagi perempuan untuk memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki tidak dapat ditentukan hanya oleh kualitas diri. Bagaimana pendapat saudara? Oke, aja satu pertanyaan. Jadi kalau perempuan itu sudah meningkatkan diri, nanti sebentar sudah jadi dokter, maka kedudukan setara belum tentu loh. Kalau ada pilihan dokter laki-laki atau perempuan, yang dipilih lebih dahulu siapa? Nah ini saya akan jadi tolong. Di samping itu, dengan pendidikan yang dimilikinya, kaum perempuan akan mencapai modal simbolis tadi sudah pertanyaan, yaitu derajat akumulasi prestis, ketersohoran, dan keharmonisan yang dibangun di atas dialektika pengetahuan, connaissance, dan pengenalan reconnaissance. Ini teori Bourdieu. Coba itu jelaskan dan bagaimana pandangan Anda, karena saya melihat meskipun sudah doktor, apalagi mungkin profesor, apakah masyarakat akan juga memberikan ini persepsi derajat kesetaraan? Silakan. Terima kasih Ibu Profesor Kamama. Jadi menurut saya, apakah seseorang yang tadi sudah mendapatkan keterdidikan, kemudian memiliki kesadaran mengenai identitas dirinya, itu juga ketika dilihat atau terjun ke masyarakat maupun keluarga, itu harus ada kerelaan dari lingkungan masyarakat dan keluarganya yang juga mengakui bahwa perempuan itu sudah bisa dianggap memiliki kesetaraan dan kemerdekaan yang sama dengan kaum laki-laki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para hadirin yang berbahagia, untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka rapat ujian terbuka bagi Saudara Dr. Anda Priyatmi M.Hum ditunda. Tim penguji meninggalkan ruangan menuju ruang yudisial.